Elektroforesis dan thermal cycler. Elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Elektroforesis digunakan untuk mengamati hasil dari DNA atau asam deoksiribonukleat yang diamplifikasi. Untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA dalam elektroforesis diperlukan adanya penanda DNA. Prinsip kerja elektroforesis gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Bagian-bagian alat elektroforesis. Yang pertama ada sumber daya listrik, yaitu kabel timah dengan warna merah atau biasa disebut anoda atau elektroda bermuatan positif, dan kabel hitam atau biasa disebut katoda atau elektroda negatif yang menghubungkan satu daya ke kotak gel. Yang kedua ada power supply yang menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitasi migrasi. Selanjutnya ada chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Lalu ada loading die berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Lalu ada tank buffer yang berisi buffer untuk menjaga kondisi pH serta karena ada ion-ionnya tentu memungkinkan adanya aliran listrik. Lalu ada buffer untuk menentukan pH sistem dan muatan listrik pada zat terlarut. Selanjutnya ada ruang elektroforesis sebagai wadah atau tangki plastik yang diisi dengan penyangga untuk mencegah pergerakan biomolekul. Selanjutnya ada elektroda yang membantu memisahkan molekul karena kemampuannya menarik muatan dengan muatan berlawanan. Lalu ada gel castor, gel yang dituangkan ke dalam gel castor yang berisi gel dan disimpan di dalam peralatan setelah larut dalam pelarut. Lalu ada kom atau sisir yang membentuk well atau sumur pada gel agarose. Gel terbuat dari agarose atau bahan lainnya. Nah, agarose yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porina dengan menentukan konsentrasi. Lalu yang terakhir ada gel red, yaitu senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Selanjutnya ada penggunaan alat dari elektroforesis. Yang pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Nah, ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif, sehingga bagian ujung lainnya tanpa sumur ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Setelah itu, molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel, sehingga molekul bermigrasi menuju muatan berlawanan yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Lalu, molekul yang lebih kecil ini bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen yang lebih besar. Oleh karena itu, molekul dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar berada di bagian atas gel atau elektroda negatif tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil berada di dekat bagian bawah atau elektroda positif. Nah, setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Tiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama serta berjalan ke posisi yang sama. Perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya, sehingga penggunaan fluoresens dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Hal ini akan muncul sebagai pita pada gel. Selanjutnya ada kalibrasi pada alat elektroforesis. Pada kalibrasi alat elektroforesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode utama, yaitu yang pertama metode standar menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya, sehingga marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Lalu yang kedua ada metode standar internal yang menggunakan marker DNA yang terintegrasi
terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Nah, marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agarose saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Metode standar internal ini biasanya lebih disukai daripada metode standar karena lebih akurat dan tidak memerlukan penambahan marker DNA ke gel. Troubleshooting pada elektroforesis yang pertama, ada pita samar pada gel elektroforesis. Biasanya sesuai dengan namanya ini, pita samar atau tampak kabur dan tidak jelas untuk divisualisasikan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gel elektroforesis ini terkadang dapat menghasilkan pita yang samar atau tidak adanya pita karena persiapan sampel yang salah, konsentrasi protein yang rendah, kondisi elektroforesis yang tidak memadai, atau masalah dengan gel atau buffer. Lalu yang kedua ada pengolesan pada gel elektroforesis. Pita yang tercoreng ini juga dikenal sebagai pita terdifusi dan pita kabur yang memiliki tampilan buram, sehingga garis-garis tersebut tidak terselesaikan dengan baik dan tumpang tindih dengan garis-garis yang berdekatan, sehingga sulit untuk menafsirkan hasil secara akurat. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu yang ketiga ada band yang terpisah dengan buruk. Pita yang terpisah dengan buruk bisa ditandai dengan pita yang bertumpuk rapat. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pita-pita individu ini tidak dapat dibedakan dengan mudah dan tersusun rapat. Lalu yang keempat ada pemisahan atau migrasi yang tidak wajar. Pemisahan pita yang anomali bermanifestasi sebagai pola migrasi pita yang tidak beraturan, seperti pita tersenyum. Seperti gambar di samping, penyebab utama pita tersenyum ini pada gel adalah distribusi panas yang tidak merata dan distribusi medan listrik yang tidak merata pada lebar gel. Lalu yang kelima ada data kuantisasi yang salah. Kuantitas adalah memperkirakan konsentrasi asam nukleat dalam sampel melalui elektroforesis gel. Data kuantisasi yang salah biasanya disebabkan oleh penggunaan tangga yang salah atau penggunaan pewarna pemuatan yang berbeda untuk sampel dan tangga. Lalu yang terakhir ada masalah elektroforesis yang lain. Selain masalah elektroforesis yang tadi sudah disebutkan, ada pun tantangan lain seperti sampel tertinggal di dalam sumur, sampel terapung, dan bercak pada gel itu dapat mungkin terjadi. Pembacaan data hasil elektroforesis ini dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak. Secara manual dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar, sedangkan dengan bantuan perangkat lunak ini biasanya dilakukan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil elektroforesis. Yang pertama yaitu jenis gel yang digunakan. Ini biasanya akan memengaruhi ukuran pita yang terbentuk. Lalu yang kedua, konsentrasi larutan buffer biasanya akan memengaruhi kecepatan migrasi pita. Dan yang terakhir, arus yang digunakan. Nah, arus yang digunakan ini biasanya akan memengaruhi lebar pita. Selanjutnya ada thermal cycler. Thermal cycler adalah alat yang biasa ditemukan di laboratorium yang seringkali disebut sebagai thermal cycler, dan ada juga yang biasanya menyebut sebagai mesin polymerase chain reaction atau PCR, dan ada juga yang biasa menyebutnya amplifier DNA. Sesuai dengan beragam sebutan, alat ini biasanya merupakan alat yang paling digunakan untuk memperbanyak segmen DNA melalui proses polymerase chain reaction atau PCR. Thermal cycler adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang cepat untuk melakukan PCR. Nah, PCR ini digunakan untuk membuat miliaran salinan rangkaian DNA untuk digunakan dalam beragam prosedur hilir termasuk cloning, pengurutan, analisis ekspresi, dan Gounod. Thermal cycler ini alat laboratorium yang paling digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase PCR, dan biasanya juga digunakan di laboratorium untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu seperti pencernaan enzim restriksi atau diagnostik. Fungsi utama thermal cycler adalah untuk melakukan PCR yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan berulang sampel DNA untuk memfasilitasi reaksi enzimatik tertentu. Siklus-siklus ini itu memungkinkan amplifikasi eksponensial urutan DNA target yang membuatnya dapat dideteksi bahkan jika ada dalam jumlah yang sangat sedikit.
Adapun fungsi lainnya yaitu untuk memperbanyak segmen DNA melalui proses polimerase chain reaction atau PCR. Hal ini dikarenakan alat ini dapat mengontrol suhu baik secara naik atau turun sesuai dengan program yang dimasukkan ke dalam komputer PCR tersebut, sehingga proses PCR ini dapat terjadi. Lalu ada fasilitator reaksi lain yang membutuhkan reaksi yang sensitif terhadap suhu, termasuk reaksi enzim, retriksi, atau diagnosa yang cepat. Selanjutnya ada penampung reagensia dikarenakan alat ini dilengkapi blok termal dengan lubang yang dapat menampung tabung reaksi atau tube, di mana yang menampung reagensia. Lalu fungsinya ada juga untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok termal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Blok termal ini memiliki lubang-lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Juga suhu yang berbeda-beda ini diperlukan untuk memisahkan untai DNA sehingga dapat mengikat primer dan memperpanjang untai baru. Prinsip dari PCR ini merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan oleh para peneliti pada bidang molekuler, biologi, dan genetika dengan cara mengadakan potongan DNA tertentu dengan bantuan enzim. Adapun inti dari prinsip kerjanya yaitu perulangan siklus atau cycle untuk melipat gandakan DNA. Sedangkan pada prosesnya itu berupa denaturation atau denaturasi, annealing, dan elongation atau elongasi. Bagian-bagian alat dari thermal cycler, yang pertama ada blok thermal, yaitu bagian yang berisi lubang-lubang untuk tabung reaksi. Blok thermal ini dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda seperti perak, aluminium, atau emas. Blok thermal juga dapat memiliki format yang berbeda-beda seperti 96 well, 384 well, atau 248 well. Lalu ada elemen peltir, bagian yang menghasilkan perubahan suhu dengan cepat dan akurat dengan menggunakan efek peltir. Elemen peltir ini terdiri dari dua lapisan logam yang dipisahkan oleh bahan isolator. Ketika arus listrik mengalir melalui lapisan logam, satu sisi menjadi panas dan sisi lainnya menjadi dingin. Lalu ada layar sentuh, bagian yang digunakan untuk mengatur program suhu, waktu, dan siklus. Layar sentuh dapat menampilkan grafik suhu dan waktu, serta informasi lainnya seperti nomor seri alat atau status alat. Lalu ada memori, yaitu bagian yang digunakan untuk menyimpan program suhu, waktu, dan siklus yang telah dibuat atau digunakan sebelumnya. Memori dapat berupa kartu SD, USB flash drive, atau hard disk. Lalu yang terakhir ada koneksi jaringan, bagian yang digunakan untuk menghubungkan thermal cycler dengan komputer atau perangkat lain melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Koneksi jaringan ini dapat digunakan untuk mentransfer data, mengontrol alat secara jarak jauh, atau menghubungkan alat dengan sistem real-time PCR. Penggunaan alat thermal cycler yang pertama, persiapkan campuran reaksi PCR yang terdiri dari DNA, template, primer spesifik, DNTPS, vapor PCR, NGCl2, dan DNA polimerase tahan panas, misalnya tak polimerase. Lalu masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok thermal, tutup tabung dengan rapat dan hindari gelembung udara di dalam tabung. Lalu nyalakan thermal cycler dan pilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Program ini biasanya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama denaturasi, misalnya 95 derajat Celcius selama 30 detik. Lalu ada annealing, misalnya 55 derajat Celcius selama 30 detik. Dan ekstensi, misalnya 72 derajat Celcius selama 60 detik. Jumlah siklus ini dapat bervariasi tergantung pada jumlah DNA template dan efisiensi amplifikasinya. Selanjutnya, masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Lalu tutup penutup thermal cycler dengan rapat dan mulai program. Tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai seperti elektroforesis gel agarosa atau sequencing DNA. Kalibrasi alat thermal cycler adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa alat tersebut mengukur suhu dengan akurat. Kalibrasi ini penting untuk dilakukan secara berkala, terutama jika alat telah digunakan dalam waktu lama atau telah mengalami kerusakan.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi alat thermocycler. Yang pertama yaitu metode standarisasi. Nah, metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar, sehingga standar suhu ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Lalu yang kedua ada metode perbandingan. Metode ini biasanya menggunakan alat thermocycler lain yang telah dikalibrasi dengan benar, sehingga kedua alat thermocycler tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Troubleshooting pada thermocycler bisa terjadi karena tidak ada atau hasil rendah karena melampaui batas, temperatur yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh inersia blok setelah jalur pemanasan pada awal denaturasi dapat mengganggu efisiensi polimerase hingga tidak ada aktivitas. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya produk PCR atau tidak adanya amplifikasi yang terdeteksi dan akibatnya puncaknya lemah atau tidak ada jejak sama sekali. Selanjutnya, pada alat thermocycler ini, reaksi pengurutan dengan volume kecil itu sangat beresiko. Sampel yang mencapai suhu yang diinginkan lebih cepat atau kemudian dapat melampaui batas, biasanya digunakan thermocycler PCR yang mengontrol profil suhu secara akurat dan andal. Hal ini menjaga overshoot dalam rentang yang optimal dan terkendali sehingga polimerase Anda dapat melakukan tugasnya. Lalu yang terakhir ada penguapan. Setiap kali cairan menguap, konsentrasi komponen reaksi dapat meningkat. Jadi bisa memungkinkan bahwa reaksinya itu tidak akan berjalan sesuai keinginan. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari tidak ada efek jika penguapannya kecil hingga tidak ada hasil. Sekali lagi, volume kecil itu dapat terkena dampaknya. Karena penguapan secara proporsional lebih parah di sini, penyegelan aman tidak ada penguapan. Pastikan plat mikrotiter itu tertutup rapat dan tabungnya terkunci dengan aman. Gunakan plat PCR berkualitas tinggi yang stabil dan tidak bengkok pada suhu tinggi. Lalu gunakan segel yang rapat seperti segel panas. Penutup thermocycler PCR itu harus terpasang rapat dan tutup yang dipanaskan mencegah kondensasi cairan pada penyegelan bejana. Selanjutnya, terakhir ada pembacaan data hasil dari thermocycler. Dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui jalan elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan data hasil thermocycler. Yang pertama, kualitas gel elektroforesis. Gel elektroforesis yang berkualitas baik akan menghasilkan grafik yang jelas dan mudah dibaca. Lalu ada konsentrasi sampel. Pada konsentrasi sampel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pembacaan data. Lalu ada pemilihan ukuran gel. Ukuran gel yang sesuai akan membantu memisahkan fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir ada waktu pemisahan. Pada waktu pemisahan yang terlalu lama ini atau terlalu singkat dapat menyebabkan fragmen DNA tidak terpisah dengan baik.